teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Lucu sih pertanyaannya. Kak, aku mau tahu nih, nanya dong gitu ya. Kan fase awal dari narsis itu kalian udah tahu siklusnya ya. Love bombing, devalue, discard, hover gitu kan. Nah, untuk mereka mendapatkan supply itu adanya namanya love bombing gitu kan. Nah, kalau mantan gua nih Kak gitu ya, yang menurut gua tuh narsistik banget gitu kan, itu tuh nggak ada duitnya Kak, alias kayak versi narsis yang bokek gitu kan ya. Pasti aku ketawa kan dengernya gitu kan. Malahan tuh kayaknya dia utang sana sini deh Kak gitu kan. Nah, tapi kok dia bisa terus-terusan dapat supply gitu. Terus gimana dong Kak? Emang ada ya love bombing yang minim budget Kak gitu ya. Jadi memang betul ya, love bombing itu kan sebutannya terkesan gitu ya guys, sesuatu yang fun banget, kayak hadiah, bunga, makanan yang fancy, makan enak di restoran, atau movie dates gitu kan, nonton film, atau kayak Valentine's gift yang kayak coklat, barang-barang yang keren atau yang berbentuk memberikan sesuatu yang berkesan secara fancy gitu ya. Nah, terus bisa nggak kalau narsisis yang lagi bokek melakukan love bombing? Jawabannya oh ya bisa guys gitu ya. Nah, terus gimana dong caranya narsisis bokek melakukan love bombing gitu ya? Nah, teman-teman, justru kadang tipenya covert atau yang tipenya itu nggak gitu terlihat fancy gitu ya, itu tuh bisa lebih damageful loh, atau lebih gede impactfulnya, efeknya gitu ya. Bahkan korban bisa nggak menyadari gitu kan. Nah, gimana dong terus konsepnya? Nah, kalau misalkan kalian udah sampai di video ini gini ya, konsep love bombing adalah idealisasi atau idealization phase kan disebut. Itu dikombinasi dengan idealisasi dan juga seduction atau rayuan dari waktu ke waktu. Itu juga termasuk membaca atau mengamati background dari supply-nya gitu ya. Termasuk ada yang aktivitas harus mempelajari, menilik apa yang kalian butuhkan, apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, makanya ada beberapa narcissistic traits yang kayak gitu bisa jadi handal juga kalau jadi salesman atau jago jualan gitu ya. Beberapa orang mungkin nggak terlalu butuh fancy things, nggak terlalu butuh hadiah-hadiah yang mahal, tapi ada loh yang butuh waktu dan perhatian gitu ya. Seberapa love bombel sih kamu gitu? Seberapa love bombel sih kita gitu ya? Nah, narsis itu bisa figure out kayak gitu, seberapa celah yang bisa dimasuki, seberapa opportunity itu ada. Nah, biasanya nih guys, yang lebih impactful itu yang celahnya berupa emotional connection atau emotional sharing, yang bisa menjadi celah untuk narsis ini gampang masuk gitu ya. Jadi kalau kalian memiliki celahnya di situ, biasanya narsis akan mencoba dengan kisah-kisah yang mengundang koneksi emosional, kayak kisah masa kecil yang bisa men-trigger kalian, dan ia juga tahu kalian akan ke-trigger balik gitu ya. Atau family topics yang sensitif diikuti dengan future faking gitu ya, membahas kalau misalkan nanti kamu punya anak sama aku, anak kita berapa, atau even membahas anak kita mau namanya siapa gitu kan, atau bahkan membahas lokasi, konsep wedding gitu ya. Kalau misalkan kalian kelihatannya suka liburan gitu, mungkin walaupun lagi bokek tapi nunjukin foto-foto liburan. Ntar kalau ada rezeki aku ajak ya kamu kesini gitu ya. Bahkan sampai bisa nunjukin resto apa yang mau makan bareng, yang ada view pemandangannya, dikemas dengan balutan iming-iming gitu ya guys. Nah, kalau di dalam fase love bombing kalian misalkan sharing tentang mantan kalian, apa sih yang membuat kalian pisah dari mantan kalian, nah dia juga akan berusaha menutupi celah tersebut. Sometimes sekedar good morning, good night, udah makan belum, atau perhatian-perhatian minor yang kecil yang kalian lack of something like that dari mantan kalian, yang mungkin kalian curhat, ya ini aku putus sama mantan aku soalnya mantan aku tuh sibuk banget, lembur terus, nggak ada waktu buat aku. Nah, dia akan coba masuk tuh dari situ gitu ya. Jadi dia ngerti how to push your button kayak gitu ya. Kemudian dari gesture dan ekspresi gitu ya. Focus on you itu sekedar kayak mungkin ngegandeng, ngerangkul, gestur-gestur perhatian, gestur-gestur yang memang
dia udah tahu cara nge-love bombing orang gitu ya. Nah, ini tentunya diikuti dengan dua hal yang krusial banget, yaitu perhatian dan intensitas gitu ya guys. Nah, apakah dari semua ini butuh uang? Enggak gitu ya. Jadi enggak semua love bombing itu harus diikuti dengan pembelian barang-barang yang fancy atau membayar restoran-restoran yang mahal guys gitu ya. Even kayak cuman jemput kalian atau piknik atau bantuin ngerjain PR atau homework itu udah bisa menjadi part of the intention atau atensi yang dia berikan gitu ya. Nah, tentunya bedanya dengan orang yang normal itu dari intensitas dan atensinya itu pure gitu ya. Dan juga mungkin nggak buru-buru relationshipnya. Nah, nanti akan ada video khusus yang ngebedain gimana sih kalau narcissistic love bombing bedanya dengan love bombing atau PDKT yang normal gitu ya. Nah, love bombing ini walaupun tadi yang saya sebutin ini semua itu bisa sangat normal dilakukan oleh orang yang sedang PDKT gitu ya. Hanya bedanya satu siklus ini saja mungkin nggak terus diulang-ulang dari love bombing, di value, discard, hover, love bombing lagi gitu ya. Jadi nggak dengan orang melakukan love bombing itu tidak serta-merta menjadikan tanda NPD. Soalnya pasti akan ada yang komentar, wajar lah kalau cowok lagi ngedeketin, ngejar gimana sih kak, pasti ada dong treat perhatian intensitas yang intens gitu ya. Pada dasarnya orang bisa di love bombing atau bisa melakukan love bombing gitu ya, tapi tergantung setiap faktor celah-celah yang mudah itu diterima efektifnya apa sih gitu ya. Jadi kita sebaiknya apa, mengenal diri kita sendiri, apa ya yang mudah menarik kalau kita tuh berdiri di atas karpet gitu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti karpet seperti apa sih yang mudah banget ditarik, agar kalau misalkan ada orang yang narik karpet kita itu kita langsung gampang kepleset gitu ya. Jadi semoga dengan kita lebih dibekali dengan ilmu pengetahuan, edukasi, kita itu jadi lebih ngerti celah-celah diri kita gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira ini untuk menjawab pertanyaan gimana dong kalau misalkan narcissist love bombing tapi lagi bokek gitu kan. Nah, not every love bombing itu menggunakan budget yang besar ya guys gitu. Sekedar pulsa juga bisa loh gitu kan. Nah, nanti akan ada video lanjutan bedanya apa dong terus love bombing versus yang PDKT normal gitu kan. Untuk teman-teman yang udah sampai di video ini, tentunya aku say thank you banget yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus gitu ya teman-teman. Teman-teman, thank you so much. Sampai jumpa di video selanjutnya.